Rapat dengar pendapat soal transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan yang ketiga kalinya kembali digelar Komisi 3 DPR RI kemarin. RDP ketiga ini lengkap dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Dalam jalannya rapat, legislator Johan Budi sempat saling sindir dengan pimpinan rapat Ahmad Sahroni. Berawal dari Sahroni yang menyinggung pernyataan Johan Budi di rapat sebelumnya, jika Presiden Jokowi tak suka menteri yang doyan ribut, sehingga takutnya Mahfud MD bisa kena reshuffle, dan faktanya itu tidak terjadi. Johan pun kembali mengingatkan jika siapa saja bisa kena pergantian. Anggota DPR masa tugas 5 tahun tapi bisa di PAW, juga menteri kena reshuffle. Johan lalu melanjutkan jika yang lurus itu hanyalah penggaris. Sudah ada tadi personalnya itu NO, ya. Kemudian perusahaannya, korporasinya kena pidana korporasi dengan denda 500 juta, tapi hasil kesepakatan dari komite tetap akan ditindaklanjuti, ya, dengan membangun case building untuk melakukan ini. Nah, jadi kalau memang keputusan begitu, tentu akan kita kawal bersama-sama. Ya, kita pastikan apakah ada permainan dalam prosesnya, ataukah nanti temuannya ternyata normal, wajar, itu harus kita terima apapun fakta dari apa yang nanti akan dilakukan komite. Tapi yang jelas kita akan kawal untuk itu bisa terus berlanjut. Nah, yang terakhir terkait dengan pelajaran dari ini semua. Ya. Kemarin kita mengundang Kepala PPATK periode berapa ya, Pak Yunus Hussein, ya. Kita meminta pandangan beliau. Nah, salah satu hal yang menarik yang untuk jadi perbaikan kita ke depan, beliau menyampaikan bahwa cara kerja PPATK itu seperti kalau di sepak bola ini kan Prof Mahfud nih penggemar sepak bola. Jadi seperti libero, seperti gelandang, ya. Dia mengoper bola. Dia mengoper bola kemana, tapi bukan sebagai eksekutor. Dia tidak mengeksekusi, tidak menggolkan ke gawang. Yang menggolkan adalah striker, yaitu aparat penegak hukum. Nah, termasuk juga menurut Pak Yunus Hussein, yang bisa menyatakan sebuah hasil analisis, sebuah LHA ataupun LHP, itu adalah TPPU, itu adalah penyidik. Kenapa? Karena LHA dan LHP adalah data intelijen, bentuknya seperti data intelijen karena PPATK kan Financial Intelligence Unit, ya. Data intelijen yang menurut KUHP dia bukan alat bukti. Setelah diselidiki, ditelusuri lebih lanjut, ditemukanlah ada bukti, barulah dia menjadi alat bukti seperti yang ada di KUHP. Kemudian bisa menentukan apakah itu TPPU atau bukan. Nah, oleh karena itulah maka, karena dalam rapat pertama, Kepala PPATK menyatakan 349 triliun ini semuanya adalah TPPU. Ya. Yang kemudian juga dijelaskan, yang awalnya kita menyangka semuanya itu terjadi di Kementerian Keuangan melibatkan oknum Kementerian Keuangan, ternyata untung dikoreksi, itu lingkup tugasnya, itu sudah clear. Ya. Tapi dikatakan semuanya 349 triliun itu adalah TPPU. Nah, apabila setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Sri Mulyani, mendapatkan penjelasan, mendapatkan verifikasi, mendapatkan keterangan bahwa ada tindak lanjut, ya, mudah-mudahan kita berbesar hati juga ketika ada sebuah informasi-informasi yang setelah diupdate ternyata keliru. Dalam kesempatan ini ada baiknya kemudian kita juga bisa mengkoreksi. Kalau kita bertahan pada keterangan yang ternyata sudah terupdate setelah hasil verifikasi, itu kan nanti menyesatkan publik. Publik punya hak untuk tahu. Itu adalah hak konstitusional publik untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah 349T seluruhnya adalah TPPU? Apakah 349T ini adalah yang akan kita kejar untuk recovery? Ataukah sebenarnya sudah kita bisa pilah lagi datanya sehingga kita punya angka final, ya, untuk menentukan ini semua. Nah, oleh karena itu saya mohon terakhir kalinya ini, mohon 349T ini kita pastikan berapa angka final yang belum diproses ataupun yang masih kita akan kejar sebagai pengawalan untuk kita semua. Dan saya berharap nanti kita semua kita bisa mendorong dan mengawal ini dalam bentuk pansus. Ya, kalau ada pansus
nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dengan PPATK bisa kita bantu, kita kawal ya untuk membongkar ini semua, karena memang tujuan kita ingin membongkar semua. Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk pansus ini bisa disetujui oleh kawan-kawan semua. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tobas, terlalu detil Pak, tapi bagus juga. Karena tadi Pak Tobas mengatakan ada yang akan tindak lanjuti terkait dengan data dukung, silakan Pak Suding.